Gua backgroundnya itu sastra Inggris, dulu kuliah di Bandung. Kuliahnya itu cukup mendalami sampai 7 tahun. Gue masuk 2011, keluar 2018. Setelah itu gue kerja jadi event organizer selama hampir 2 tahun lah. Makanya gue kuliahnya lama karena sambilan ngambil kerja. Di dunia event itu cukup banyak yang gue pelajari, ya banting tulang segala macem, kerja sampai malam segala macem, dan akhirnya lama-lama kok capek juga nih balik malam, terus ya jarang ketemu orang rumah segala macem, kerja dari pagi, dan akhirnya gue mulai searching di internet kira-kira kerjaan apa nih yang bakal sustain bisa ke depannya. Karena gue ngelihat di dunia event itu, terutama gue yang seorang freelancer, itu nggak ada jenjang karir yang pasti. Gue harus nempel sama orang, sedangkan misalnya orang itu pun nggak ada kerjaan, ya udah gue nggak bisa kerja juga. Dan akhirnya kebukti di pandemi kemarin itu dunia event ya bisa dibilang hancur lah. Balik lagi setelah gue searching, gue nemu kok kayaknya ini dunia internet nih menarik nih. Maksudnya dengan segala kemampuannya, dan sekarang digital itu udah ya segala macam udah digital lah, udah mulai dari download lagu, nonton film segala macam. Awalnya gue mau masuk data science, tapi karena wah rumit banget nih ya kan, terus mau masuk UI UX si ngerti desain nih. Akhirnya kayaknya sih pilihan paling aman dan jangka panjangnya future proof itu gue akhirnya milih di digital marketing. Awalnya tahu Purwadika itu gue cari-cari, yang pasti itu cari-cari di internet segala macam. Kok ini kampus nongol mulu iklannya segala macam. Akhirnya gue mulai pelajari apa yang ada di situ, kepo-kepo dikit lah, kayak wih ternyata pilihannya banyak nih, pilihan kelasnya nih. Dan akhirnya gue masuk ke digital marketing. Gue bisa dibilang shifting karir dari yang awalnya gue itu sebagai freelance di event organizer, akhirnya gue nyebrang ke digital marketing. Karena ya itu tadi alasan gue, pekerjaan ini gue anggap sebagai pekerjaan yang future proof. Artinya terbukti sekarang mau lu kerja dimanapun itu masih bisa dilakuin, dan kesempatan untuk berkembangnya di bidang karir itu luas banget, dan skop digital marketing itu luas banget. Jadi di kelas digital marketing ini dulu gue belajar sama Mas Andin tuh, yang sering trending di Twitter tuh, kalau di timeline ada mulu tuh dalam kurung Mas Andin Rahmana. Orang lain manggil Mas, tapi gue punya panggilan sayang sendiri sih. Dan akhirnya teman-teman gue, kelas gue ngikutin, gue manggilnya Sensei Andin. Ya akhirnya dia ketawa-ketawa sendiri lah, karena ya gitulah Mas Andin, seru banget orangnya Mas Andin. Dan ilmunya kepake banget sama gue. Dia nge-share apa yang gue butuhin, karena gue basicnya dari nol banget tuh. Bener-bener dari nol, gue nggak ngerti apa itu SEO, apa gimana cara manage sosmed, gimana cara pasang iklan di sosmed, itu semua diajarin benar-benar sama Mas Andin di Purwadika. Dan akhirnya selama 3 bulan gua belajar di sini, kita ada final project bikin website itu dulu. Di kelompoknya itu ada 4-5 orang, gua bikin website media, itu seru banget. Dan setiap orang itu pasti melakukan role yang berbeda dan ditukar-tukar. Jadi misalnya di week pertama gua pasang ads, di week selanjutnya gua bikin konten dan editorial plan segala macam. Itu seru banget sih menurut gua final projectnya di Purwadika. Kenapa akhirnya gua milih Purwadika itu karena dulu di tahun 2019 gua masuk, itu pilihan kelas digital marketing itu belum banyak, maksudnya belum seramai sekarang lah. Kalau sekarang itu kita tinggal search di Twitter dikit, kelas digital marketing itu udah banyak banget, UI UX itu udah banyak banget. Dulu mungkin saingannya itu yang gua perhatiin itu cuma 1-2, dan menurut gua itu pun nggak sekeren atau se-worth Purwadika, meskipun harganya jauh lebih murah ya. Tapi gua selalu mengedepankan kualitas, meskipun ya sebanding lah dengan harga yang kita bayar gitu. Gue tertarik masuk Job Connector itu karena tertarik dengan hiring event, ngelihat di website Purwadika dan yang ditawarkan, mereka telah bekerja sama dengan brand-brand yang keren banget. Gue tertarik di situ, dan ketika hiring event dulu pas kelulusan itu gue ketemu banyak banget brand-brand keren di situ. Agensi, mulai dari agensi media segala macam ada. Keren banget sih, lu gampang banget kayak cari kerja di situ. Kebalikannya, maksudnya
kalau di luar itu kita yang nyamperin perusahaan, kalau di sini perusahaan yang nyamperin kita tinggal duduk manis, kasih CV, udah segala macam, udah tinggal nunggu kontak, kelar urusan udah. Tantangan terbesarnya saat gue switch karir itu, ini emang berat banget sih. Gue yang biasanya udah berangkat ngeset stage location tuh dari jam 5 subuh dan balik lagi ke rumah tuh jam 2 malam. Sekarang ini bukan tantangan sih, tapi malah kenyamanan sih menurut gue. Jadi hidup gue lebih teratur daripada IO dulu. Ya tantangan terbesarnya apalagi ya, itu gue rasa sih nggak ada tantangan terbesar. Itu semua bisa dipelajari lah. Maksudnya ketika ada lu ketemu tantangan ini gimana nih? Ngakalinnya segala macam. Gue pun sering melakukan itu dan gue sering share di grup alumni ini sih, di grup alumni Purwadika, terutama geng kelompok gue gitu ya. Iya, jadi misalnya kalau gue yang sering banget gue ketemu itu ketika gue running campaign, wah tiba-tiba nih CPC-nya tinggi banget nih, atau reach-nya kok nggak sesuai goals, padahal ngelihat campaign-campaign yang lain nih bagus, kenapa yang ini nggak perform? Ya gue pasti curhat ke tim gue dulu gitu, ke anak-anak Purwadika. Bro, ini gimana bro? Ini bantuin gua, karena teman-teman gua ada yang kerja di agensi, ada yang kerja di media juga. Jadi saling sharing pengalaman itu ngebuka banget sih, maksudnya. Wah iya ini, gua ngejalanin campaign buat brand ini, CPC-nya dapat segini. Iya, gua juga dapetnya segini. Oh berarti memang ini sedang ada masalah. Masalahnya bukan cuma di gua, emang di semua pun bermasalah kayak gitu sih. Gua sekarang kerja di VDVC. VDVC itu publishernya ya digital armnya Viva Media Group yang membawahi ya TV One, Antv, Intip Seleb segala macam. Gua bekerja di sini sebagai product marketing. Jelas ilmu digital marketing yang gua dapet di Purwadika itu kepake banget. Ya sebenarnya produk marketing ini bersinggungan banget sama apa yang gue pelajari, karena gue dulu ngambil spesialisasinya itu performance. Daily activity gue di kantor itu mulai dari product development, terus mulai dari ya mantau FB dan ads yang lain, dashboard ads yang lain, terus survei audience dan segala macamnya itu gue lakuin di daily activity gue di kantor. Iya, daily activity gue kalau yang dibilang orang, wah media ribet banget. Mungkin redaksi ya, tapi kebetulan tim gue super santai. Maksudnya ya kerjaan lu asal lu beres ya udah nggak dipermasalahin. Kayak tadi gue bilang, gue ngerunning campaign, mesti mantau Facebook Ads segala macem, mesti make sure banner yang gue naikin itu sudah sesuai dengan materi, request klien segala macem, viewsnya segala macem di YouTube udah terpenuhi, lebih ke kayak gitu sih. Digital marketing itu menurut gue vast, maksudnya luas ya. Lu bisa memilih menjadi satu orang spesialis atau generalis yang bisa menguasai semua. Dan itu pun ilmunya berbeda-beda banget. Nggak ada ceritanya lu menguasai ilmu itu dalam satu hari. Makanya ilmu dunia digital marketing ini sangat seru dan sangat seksi untuk dipelajari. Karena punya banyak opsi karir di dunia digital marketing itu gitu. Saat ini gue merasa aman dan nyaman dengan karir yang gue pilih sebagai digital marketer, karena ya itu tadi, kedepannya pasti akan berkembang banget job ini, apalagi dengan ya internet, kita tahu segala macamnya kayak gimana, perkembangannya cepet banget, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya kalau lo nggak tahu internet ya lo kalah. Sekarang semuanya harus, mau apapun enaknya pakai internet lah gitu. Dan sungguh sangat bijak jika Anda menguasai ilmu digital marketing dan berakhir seperti gue yang di zona nyaman ini gitu. Buat kedepannya gue lebih memilih menjadi spesialis, karena satu ilmu aja susah banget dipelajarinnya, apalagi banyak ilmu gitu. Khususnya ya gue mau di performance spesialis, ya nyelam aja lah udah di situ. Gue pernah belajar SEO juga, belajar sosmed juga. Ya memang masing-masing punya rintangannya beda-beda gitu. Tapi pada akhirnya gue merasa nyaman di performance, dan gue akan memilih karir itu untuk terus ke depannya gitu. Menurut gue Purwadika itu benar-benar gue diasah skillnya di sini. Maksudnya dari yang nggak tahu apa-apa sampai ya sekarang pun gue masih nggak tahu apa-apa gitu. Tapi at least gue udah step up. Ya tempat ini ya keren banget sih.
Lu bisa, khususnya di digital marketing, lu bisa belajar semuanya, bener-bener semuanya lu dapet di sini. Dan itu ngebangun portofolio gue, karena setelah lulus dari Purwadika gue sempet bikin travel agency dan berhasil tuh ngeberangkatin 9 orang ke Jepang, tapi potong gara-gara COVID, jadi ya udahlah, gulang tikar lagi. Tapi itu ya skill yang gue dapat itu ya gue dapat dari Purwadika gitu. Maksudnya gue benar-benar dari Facebook Ads segala macem, ngehandle KOL, gimana caranya nih biar orang berangkat, apa aja yang harus kita pantau nih, sosmed yang mana nih yang kira-kira peluangnya tinggi buat ngeberangkatin orang ke Jepang. Ya itu ya salah satu playground gue juga, itu seru banget. Dan gue dapet ilmu itu di Purwadika. Mungkin sedikit tips dari gue buat lu yang masih bimbang perlukah switch karir itu ya. Sesuaikan dengan kemampuan kalian sih. Maksudnya itu tuh jangan sampai lu switch karir itu karena wah kerjaan ini lagi tren nih. Tanpa lu punya basicnya, tanpa lu tahu skillnya segala macem, itu menurut gua rada susah dan emang harus perlu niat yang tinggi buat switch karir karena lu nge-restart semuanya dari awal. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Ya gua balik lagi basicnya I.O., nggak kenal komputer, nggak kenal internet, akhirnya bisa di kerjaan gua saat ini. Ya gua cukup bersyukur karena ilmu yang gua dapat dari Purwadika. Halo, gua Bani, gua lulusan Job Connector Digital Marketing di Purwadika. Sekarang gua bekerja di VDVC ID sebagai Product Marketing. And this is my alumni story.